Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, what's down, habluminanas, habluminallah. Kenalin, gua Refdi Alfian Saibu, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 9 Februari 2003. Sekarang waktu gua ngerekam ini, gua tinggal di Kampung Rambutan di daerah Jakarta Timur. Di sebuah rumah sederhana, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan tidak dijual. Video ini adalah video podcast pertama gua yang rencananya bakal gua isi dengan review buku bacaan yang udah gua baca tentang buku sejarah. Buku yang gua review ini berjudul Bumi Manusia karangan Pramoedya Anantatur. Bukunya berisi 551 halaman, diterbitkan dan diluaskan oleh Lentera di Pantara. Buku ini bercerita tentang perjuangan tokoh Mingke memperjuangkan kedudukan pribumi melawan diskriminasi Belanda pada masa kolonial Belanda di awal abad ke-20. Siapa sih Mingke ini? Orang memanggil aku Mingke. Namaku sendiri sementara ini tak perlu kusebutkan, bukan karena gila misteri, telah kutimbang belum perlu benar tampilkan diri di hadapan mata orang lain. Itu adalah sepotong perkenalan dari buku Bumi Manusia. Mingke bukanlah nama aslinya, itu sebuah hinaan yang diucapkan bangsa kolonial. Ada yang beranggapan Mingke merupakan plesetan dari kata monkey atau monyet. Mingke tak sepenuhnya imajinasi saja sebagaimana lazimnya tokoh-tokoh dalam sebuah novel. Ia adalah sosok nyata yang dikembangkan secara imajinatif oleh Pramoedya Anantatur. Nama asli dari Mingke adalah Tirto Adi Surjo. Tirto Adi Surjo, dia adalah inisiator dan tokoh utama yang membangkitkan kurun kebangunan nasional yang telah mengilhami Pramudia untuk melahirkan seorang tokoh Mingke. Nah, jadi itu adalah gambaran dari siapa itu Mingke. Sekarang kita lanjut ke review isi bukunya. Kita awali dengan sedikit uraian cerita novelnya. Buku Bumi Manusia ini mengambil latar belakang pada penghujung abad ke-19, 1890 sampai 1899, di negeri tercinta kita yang dulu namanya masih Hindia Belanda. Kita akan menyelami cerita melalui sudut pandang Mingke, seorang priyayi pribumi sekaligus siswa HBS Surabaya. Buat yang nggak tahu priyayi itu dia semacam bangsawan. Kalau HBS itu semacam sekolah menengah atas masa kini yang dikelola oleh kolonial Belanda, yang dimana yang bisa masuk ke sekolah itu hanya orang-orang keturunan Eropa saja. Namun, Mingke mendapatkan privilege tersebut karena ia merupakan bangsawan pribumi. Mingke, ia merupakan pribumi yang cerdas, pandai menulis, serta begitu membanggakan peradaban barat karena menurutnya negara barat melahirkan modernisasi terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada suatu waktu dia menerima ajakan dari temannya, Robert Surhoff, untuk memenuhi undangan makan malam di rumah Nyai Ontosoroh, seorang gundik sekaligus pengusaha. Buat yang gak tahu gundik itu semacam wanita simpanan ya. Nah, di rumah inilah untuk pertama kalinya Mingke bertemu dan jatuh cinta dengan Annelies Melema yang merupakan Indo anak dari Nyai Ontosoroh. Indo anak ini merupakan istilah campuran, darah campuran Indo dengan Belanda. Keluarga Nyai Ontosoroh digambarkan sebagai keluarga yang mempunyai kisah penuh tragedi. Mulai dari permusuhan dengan anak sulungnya, Robert Melema, hingga Herman Melema sang kepala keluarga yang mati secara misterius. Seiring berjalannya waktu, Mingke menjalin hubungan yang akrab dengan keluarga ini, bahkan tinggal di rumah ini. Namun keakrabannya itu dibuntuti oleh konflik dan tragedi yang mulai bermunculan, yang dimana mengiringi kisah cinta Mingke dengan Annelies. Novel ini juga sebuah gambaran tragedi yang ironis dan berakhir menyedihkan bagi Mingke. Di awal novel kita mendapati Mingke yang kagum pada peradaban barat. Berkat pendidikan dan ilmu pengetahuan, barat telah demikian maju. Mingke mencela asal-usulnya yang masih tenggelam dalam primordialisme dan percaya tahayul. Ia mengidentifikasi diri sebagai manusia modern. Tragedi yang terdapat dalam novel ini dimulai dari Robert Melema, di mana dia merupakan anak dari Nyai Ontosoroh dan Herman Melema yang ingin membunuh Mingke. Desas-desus masyarakat tentang Mingke yang tinggal di rumah Nyai Ontosoroh
hingga pada puncaknya perjuangan Mingke dan Nyai Ontosoro melawan Pengadilan Putih. Kenapa Mingke sama Nyai Ontosoro bisa sampai melawan Pengadilan Putih atau Pengadilan Belanda? Pasti ada penyebabnya kan? Nah, awal konfliknya itu saat ayah analis yaitu Herman Melema wafat dan meninggalkan masalah lama yang timbul menjadi masalah baru. Nah, itu tuh munculnya awal konflik gitulah. Kemudian konflik selanjutnya ada masalah perceraian Herman Melema dengan istri pertamanya yang belum usai, ditambah kenyataan Nyai Ontosoro yang tidak dinikahi secara sah oleh Herman Melema, yang menimbulkan diakuinya seluruh harta serta hak asuh analis dan kakaknya Robert Melema jatuh kepada keluarga istri pertama Herman Melema. Nah, jadi gitu, Nyai Ontosoro ini bukan istri pertamanya, dia ini dulunya gundik atau wanita simpanan. Dia dijual sama ayahnya. Ayahnya ini ngejual dia demi jabatan doang. Jadi jangan kayak gitu ya. Nah, puncak konfliknya ini berada pada keberpihakan hukum terhadap kaum Eropa yang menimbulkan ketidakadilan bagi pribumi. Di sini ketidakadilan hukum bagi pribumi itu di dalam novel atau filmnya, yaitu salah satunya saat Mingke dan Annelies sudah menikah dalam hukum Islam ya, di film atau novelnya sudah ada ya kayak surat nikahnya gitulah, tapi tidak mau diakui oleh eh, kaum Eropa ini, kaum Eropa ini, Pengadilan Putihnya lah tidak diakui. Maka dari situ puncak konfliknya muncul. Ya setelah gue selesai baca novel ini, gue rasa ini karya sastra yang wajib kalian baca. Kalau menurut kalian, ini kan novel roman. Kalau menurut kalian novel roman alurnya gitu-gitu aja, enggak. Novel ini beda. Menurut gua, tapi yang lebih nonjol cerita dari novel ini adalah kondisi sosial rakyat Indonesia pada masa kolonial. Nah, di sini Pramudia Anantatur ini atau yang menulis karangan ini bener-bener ngebawa kita, jadi mau lu baca mau nonton filmnya bisa ngerasain juga gitu emosi dari setiap tokohnya. Ya meskipun ini termasuk kategori fiksi sejarah, tapi penggambaran era penjajahan Belandanya sangat baik dan akurat. Nah, di novel ini atau filmnya, nasib pribumi itu dianggap rendah, sering ditindas, dianggap tak terpelajar, hidup sebagai budak, serta haknya yang seringkali tak terpenuhi. Di sini di novel atau filmnya juga, tokoh Mingke di sini sebagai satu dari beberapa pribumi yang terpelajar, namun malah bangga akan peradaban Eropa. Seakan-akan tuh Pramudia Anantatur tuh nyampein pesan juga ke kita bahwa jangan sampai kita lupakan siapa diri kita sebenarnya. Ya jangan lupa kulit lah. Nah, terus penokohan dalam novelnya juga kuat, apalagi karakter utamanya juga. Sebenarnya nggak karakter utamanya doang sih, ada karakter namanya Nyai Ontosoro. Dia ini wah super deh. Dia ini sosok perempuan yang cerdas, mandiri, dengan dia perjuangannya bukan main-main gitu. Sejak remaja dia dijual sama bapaknya demi jabatan. Tapi karakter ini benar-benar ngegambarin definisi dari feminisme. Kalau dari segi cerita sih nggak perlu diragukan sih, orang bagus. Sumpah gue udah nonton filmnya bagus banget. Ntar lu ada motor. Oke. Sampai mana tadi? Ya pokoknya dalam bumi manusia ini banyak nilai-nilai yang dapat kita dapatkan seperti jiwa nasionalisme, nilai humanisme, serta seperti quote legendaris Pramudia Anantatur nih. Harus adil sejak dalam pikiran maupun perbuatan.
Nah, buat yang nggak tahu, karakter Mingke ini ternyata terinspirasi dari sosok Tirto Adi Surjo yang merupakan bapak pers nasional. Oke, sekian podcast dari gua. Kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian atau yang ngomongnya terbata-bata gitulah, mohon dimaafkan, di pertama kali dan belum berpengalaman juga. Oke, semoga bisa menjadi ilmu buat kita semua dan semoga bisa jadi pahala buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.